Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Astrid Balianti Putri, NPM 133 dari kelas H417. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Toleransi Siswa Terhadap Interaksi Sosial Siswa Kelas 5 SD di Kota Yogyakarta. Baik, langsung saja di bab 1, pendahuluan, terdapat latar belakang. Yang pertama itu kebersamaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang heterogen. Nah, keberagaman bangsa Indonesia yang sebagai bangsa yang heterogen dikenal sebagai negara yang terdiri ratusan suku bangsa menjadi negara yang memiliki kekayaan budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan karakter yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, adanya keberagaman di Indonesia memunculkan keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Nah, dalam masyarakat yang beragam diperlukan adanya modal sosial, yaitu seperti solidaritas, tenggang rasa, sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati. Itu satu dengan yang lainnya sebagai langkah awal untuk mengantisipasi munculnya perbedaan berpendapat di lingkungan masyarakat. Kemudian sikap toleransi siswa. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa toleransi yaitu bersifat atau bersikap menunggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Baik, kemudian menanamkan sikap toleransi itu perlu dilakukan sejak dini untuk mengatasi masalah yang mungkin sudah menjadi ketetapan dalam kehidupan. Maka dari itu pentingnya ada penanaman sikap toleransi sejak dini yang dilakukan melalui pendidikan. Nah, melihat dari sisi sekarang yang banyak terjadi konflik, sering membuat anak mengakibatkan kurangnya sikap toleransi antar sesama, yang membuat anak sering memilih pergaulan yang sesama suku ataupun sesama agamanya atau lain sebagainya. Nah, sehingga itu dapat mempengaruhi interaksi sosial anak dengan antara satu dan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang sikap toleransi antar siswa. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial dengan siswa lain yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru belum memaksimalkan pengajaran arti pentingnya toleransi serta interaksi sosial yang baik antar sesama. Baik, kemudian pembatasan masalah, yaitu pembatasan masalah ini pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru yang belum memaksimalkan pengajaran arti pentingnya toleransi serta interaksi sosial yang baik antar sesama. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana tingkat toleransi siswa kelas 5 SD Kota Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana interaksi sosial siswa kelas 5 SD Kota Yogyakarta. Yang ketiga, apakah ada pengaruh tingkat toleransi terhadap interaksi sosial kelas 5 SD Kota Yogyakarta. Dari rumusan masalah tersebut, untuk tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat toleransi siswa kelas 5 SD Kota Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui interaksi sosial siswa kelas 5 SD Kota Yogyakarta. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat toleransi terhadap interaksi sosial siswa kelas 5 SD Kota Yogyakarta. Baik, kemudian manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian
ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu memberikan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam psikologi sosial, khususnya tentang toleransi terhadap keberagaman dan interaksi sosial. Kemudian manfaat praktis yaitu bagi sekolah, yang pertama diharapkan dapat memberikan masukan yang positif serta sebagai bahan acuan bagi sekolah untuk melakukan hubungan secara sinergis kepada guru kelas dalam usaha menanamkan sikap toleransi dan interaksi sosial pada siswa kelas 5 di SD Kota Yogyakarta. Kemudian bagi pendidik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam menanamkan rasa toleransi dan interaksi sosial antar siswa. Nah, kemudian manfaat bagi peserta didik yaitu diharapkan dapat menciptakan rasa toleransi dan interaksi sosial yang baik dalam lingkungan sekolah. Kemudian manfaat bagi peneliti yaitu untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada proses perkuliahan dan mengungkapkan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, ada kajian pustaka. Yang pertama yaitu kajian teori sikap toleransi. Nah, pengertian toleransi tersendiri menurut Muawana mengatakan bahwa toleransi adalah merupakan sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan orang lain yang dilakukan. Kemudian menurut Sukari tahun 2018, konsep toleransi itu merupakan konsep modern yang menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda etnis, bahasa, budaya, politik, dan agama. Baik, kemudian untuk unsur-unsur toleransi menurut Maskuri tahun 2001 berpendapat dalam toleransi terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan untuk mengekspresikan kepada orang lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua itu mengakui hak setiap orang. Kemudian menghormati keyakinan orang lain. Yang keempat itu saling mengerti. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial pada anak. Nah, pengertian interaksi sosial itu manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain, berkomunikasi serta bekerjasama dalam melakukan sesuatu. Hasrat itu timbul bukan karena kebutuhan lahiriah, tetapi hasrat itulah yang mendorong untuk berkomunikasi, bekerjasama serta bergaul dengan orang lain. Oleh sebab itu, interaksi dengan orang lain adalah kebutuhan dasar dari dalam diri manusia. Setiap manusia itu bekerja sama, berorganisasi, bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu menurut pandangan sosiologi menurut Juju. Oke, kemudian menurut Soyomukti mengatakan bahwa interaksi sosial itu merupakan tindakan, kegiatan, atau praktik dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai orientasi dan tujuan. Kemudian faktor-faktor yang mendukung adanya interaksi sosial. Ya, menurut Soyomukti, faktor-faktor yang menyebabkan adanya interaksi sosial yaitu faktor imitasi, sugesti, kemudian identifikasi, dan simpati. Nah, yang pertama imitasi. Imitasi ini dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah nilai dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Seperti contohnya bahwa imitasi sangat penting bagi proses interaksi sosial adalah pada anak sedang belajar berbicara. Caranya itu adalah yang dilakukan adalah menirukan kata-kata orang lain. Nah, kata-kata itu juga diartikan sebagai meniru bagaimana orang lain menggunakan kata itu untuk maksud tertentu.
Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberikan suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dalam dirinya yang kemudian diterima oleh orang lain. Nah, pengertian sugesti tersebut hampir sama hubungannya dengan imitasi. Nah, namun perbedaannya itu adalah pada faktor imitasi itu orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya. Kemudian yang ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Kemudian yang keempat adalah simpati, adalah suatu proses ketika seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Faktor utamanya ialah perasaan untuk memahami orang atau pihak lain. Baik, kemudian kerangka berpikir. Nah, dari sini kita lihat bahwa tingkat toleransi siswa kelas 5. Tingkat toleransi siswa itu ada 4, yaitu toleransi beragama, toleransi berbeda suku, toleransi berbeda ras, toleransi berbeda antar golongan. Kemudian interaksi sosial itu hubungan sosial yang dinamis. Nah, maka antara toleransi dan interaksi sosial itu dilihat terjadi pengaruh dari tingkat toleransi yang 4 tadi, akan ada pengaruh terhadap interaksi sosial siswa. Baik, kemudian hipotesis penelitian. Di penelitian ini hipotesnya adalah yang pertama, tingkat toleransi yang tinggi antar siswa kelas 5 SD Kota Yogyakarta. Yang kedua, adanya proses interaksi sosial positif siswa kelas 5 SD Kota Yogyakarta. Kemudian 3, terdapat pengaruh positif dari tingkat toleransi terhadap interaksi sosial siswa kelas 5 SD Kota Yogyakarta. Baik, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian itu dilaksanakan pada di SD Kota Yogyakarta, dan waktu penelitiannya itu dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Adapun subjek penelitiannya itu kelas 5. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitiannya itu penelitian kuantitatif, dan jenis penelitiannya itu menggunakan metode survei. Nah, sesuai dengan jenis penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengetahui pengaruh tingkat toleransi siswa kelas 5 SD Kota Yogyakarta terhadap interaksi sosialnya, yaitu dengan menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Nah, yang ketiga kemudian populasi, yaitu dalam penelitian ini dilaksanakan pada populasi yang terdiri dari kelas 5 SD di wilayah Kota Yogyakarta. Nah, kemudian sampel, untuk penentuan sampelnya ini menggunakan sampel random sampling, populasi yang terdiri dari kelas 5 di Kota Yogyakarta. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket dengan jawaban tertutup dengan tujuan untuk mempermudah penghitungan skor dalam analisis data. Kemudian untuk teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan program SPSS for Windows versi 20. Nah, kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian ini yaitu pengaruh tingkat toleransi terhadap interaksi sosial. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.